Tahun ini sebenarnya adalah tahun ke-1726 dan bukannya tahun 2023 untuk mengubah sistem penanggalan oleh 3 penguasa dunia, yang berarti tahun Tuhan, dan menciptakan peristiwa sejarah palsu dengan tokoh-tokoh palsu pula. 297 tahun palsu telah ditambahkan ke dalam sejarah. Apakah abad pertengahan awal benar-benar ada? Di mana di dalam makalah itu dia mengatakan bahwa Hi, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu hipotesis yang menerangkan bahwa ada ratusan tahun di masa lalu yang sebenarnya tidak nyata, yang berarti tahun-tahun itu telah dibuat-buat saja. Phantom Time Hypothesis namanya. Menurut Phantom Time Hypothesis, ada 297 tahun di masa lalu yang merupakan zaman buatan dan bukan merupakan kejadian sejarah yang sesungguhnya. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Jika berdasarkan pada perhitungan sejarawan Jerman bernama Heribert Illig, tahun ini sebenarnya adalah tahun ke-1726 dan bukannya tahun 2023. Perhitungan ini dia lakukan atas klaim bahwa kalender Gregorian adalah sebuah kebohongan dan sebagian abad pertengahan sepenuhnya adalah sejarah yang telah dibuat-buat saja. Pria ini tidaklah gila, setidaknya tidak secara resmi. Dia bahkan mengklaim bahwa dia memiliki bukti arkeologis untuk mendukung pendapatnya. Pada tahun 1991, Illig mengajukan teori Phantom Time Hypothesis kepada para sejarawan. Dia membeberkan akan adanya konspirasi yang dilakukan pada tahun 1000 AD untuk mengubah sistem penanggalan oleh 3 penguasa dunia. Illig mengatakan bahwa Paus Sylvester II, Kaisar Romawi Suci Otto III, dan Kaisar Bizantium Konstantinus VII semua berkumpul dan mengubah kalender untuk membuatnya tampak seolah-olah Otto telah memulai pemerintahannya bertepatan pada 1000 tahun Masehi dan bukannya pada tahun 996. Alasannya karena pada tahun 1000 AD terdengar jauh lebih bermakna daripada tahun 996, mengingat bahwa singkatan dari AD sendiri memiliki kepanjangan Anno Domini yang berarti tahun Tuhan. Illig lebih lanjut mengklaim bahwa ketiganya mengubah dokumen yang ada dan menciptakan peristiwa sejarah palsu dengan tokoh-tokoh palsu pula. Dia juga mengklaim bahwa Kaisar Romawi Suci Charlemagne sebenarnya bukan penguasa sejati, tetapi hanya merupakan legenda atau cerita rakyat yang mirip seperti King Arthur di Inggris. Illig menambahkan bahwa atas penambahan dan pemalsuan ini, 297 tahun palsu telah ditambahkan ke dalam sejarah. Illig juga mengatakan bahwa sistem penanggalan artefak abad pertengahan yang tidak memadai serta ketergantungan yang berlebihan pada sejarah tertulis harus disalahkan atas peristiwa ini. Menurut penelitiannya, kejadian di tahun-tahun antara 614 dan 911 Masehi memiliki banyak sekali kelemahan sejarah. Tahun-tahun sebelum 614 penuh dengan peristiwa-peristiwa penting secara historis, seperti halnya tahun-tahun setelah 911. Namun, tahun di antara 614 sampai dengan tahun 911 Masehi
tidak memiliki apapun yang berarti, alias di tahun-tahun itu semuanya membosankan. Padahal pada 297 tahun itu yang cukup lama dan seharusnya ditempati oleh berbagai generasi. Dia juga menunjukkan bahwa perbedaan matematis antara kalender Julian dan kalender Gregorian semakin memperumit banyak hal. Kalender Julian mengatakan bahwa setahun penuh adalah 365,25 hari, sedangkan kalender Gregorian yang kita gunakan sekarang memiliki waktu 11 menit lebih pendek dari kalender Julian. Untuk perbedaan antara 1 sampai 2 tahun mungkin tidak akan berarti, namun jika waktu yang dihitung berdasarkan dengan sekian abad, maka perbedaan itu akan sangat signifikan. Lebih jauh, Illich mengklaim bahwa arsitektur Romawi di Eropa Barat pada abad ke-10 terlalu modern untuk periode waktu di mana dia seharusnya dibangun. Meskipun Phantom Time Hypothesis miliknya tampak terlalu dibuat-buat, Illich sebenarnya berhasil menemukan beberapa pendukung. Dr. Hans Ulrich Niemitz menerbitkan sebuah makalah pada tahun 1995 yang berjudul "Apakah Abad Pertengahan Awal Benar-benar Ada?", di mana di dalam makalah itu dia mengatakan bahwa abad tersebut tidak pernah ada, yang kemudian hal itu mendukung teori Heribert Illich. Di dalam tulisannya, Niemitz mengatakan bahwa antara zaman Antiquity, yaitu 1 AD, dan zaman Renaissance, yaitu 1500 AD, sejarawan menghitung sekitar 300 tahun terlalu banyak dalam kronologi mereka. Dengan kata lain, Kaisar Romawi Augustus benar-benar hidup 1700 tahun yang lalu, bukan 2000 tahun seperti yang diketahui secara umum. Beberapa klaim Niemitz juga menguatkan klaim Illich, seperti perbedaan antara kalender Julian dan kalender Gregorian, dan kurangnya sumber sejarah yang dapat diandalkan. Meskipun begitu, Niemitz sebenarnya memang mengakui bahwa argumen miliknya dapat dipatahkan. Pasalnya, di antara 300 tahun tersebut, ada kejadian di mana wilayah Bizantium sedang berperang dengan Islam, dan kejadian tersebut tercatat dengan baik dalam catatan sejarah. Namun, peperangan tersebut hanya mengisi sebagian kecil dari rentang 300 tahun yang diklaim tidak ada. Selebihnya tidak ada kejadian berarti lain yang dapat mengisi kekosongan selama tahun-tahun hantu tersebut. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Di sisi lain, sebagian besar sejarawan dari seluruh dunia menanggapi kritis terhadap Phantom Time Hypothesis ini. Mereka berargumen bahwa mereka menggunakan penanggalan yang berasal dari gerhana matahari yang tercatat sepanjang sejarah. Bersamaan dengan itu, catatan-catatan sejarah yang terdokumentasi dari bagian dunia lain juga dikumpulkan. Catatan-catatan itu disebutkan para sejarawan sebagai bukti yang kuat yang mengatakan bahwa 300 tahun tersebut terdapat di kehidupan yang nyata dan merupakan fakta sejarah. Itu. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.